telat dulu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, hukum patriarki pada rumah tangga dalam Islam. Terima kasih. Patriarki, iya. Arti nggak patriarki? Ngerti nggak? Dijelasin ya. Patriarki itu jadi kayak bersentral ke laki-laki. Jadi wanita dianggap hanya seperti yang pelayan, pelengkap dan yang lainnya. Dalam Islam memang kalau nama nasab dinasabkannya kepada ayahnya. Kecuali kalau misalkan mau maaf pernikahan anak yang lahir sebelum nikah nasabnya ke pemilik kanjang, yaitu adalah ke ibunya. Tapi yang Islam mengatur itu semua adalah satu keadilan. Dalam adilan seperti apa? Ada peranan yang satu sama lain tidak bisa saling menggantikan. Ya. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang merasa gara-gara ya aku laki-laki, aku lebih berhak dan segala macam, maka ya berarti itu bukan cara Islam dan mungkin dianya aja belum ngaji. Karena ketika akhirnya di dalam Islam, iya laki-laki memang ada kelebihannya, memang Allah berikan laki-laki kelebihan. Contoh di Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah jadikan laki-laki itu pemimpin, tolong bagi perempuan, bagi istrinya. Memang betul begitu. Tapi di balik kepemimpinan itu ada apa? Tanggung jawab yang luar biasa. Ya, bahwa dia harus memberikan semua kebutuhannya. Dan juga bahkan ya, sampai ada yang menyebutkan nanti ketika naudzubillah istri dibiarkan bermaksiat oleh suaminya, terus nanti di hari akhir istrinya berkata, aku maksiat karena suami aku gak ngajarin, laki-lakinya ikut pengadilan Allah. Kenapa tidak? Ya. Atau kembali misalkan Asia istrinya Firaunnya ngaco, sengaco-ngaconya si Firaun, istrinya tetap di surga di sisi. Ya. Walaupun tentu pasti Asia sudah mengingatkan, ya. Tapi ya sudah nggak mempan. Jadi ada tanggung jawab yang luar biasa, meskipun tadi disebutkan di dalam Al-Quran sendiri laki-laki itu pemimpin bagi manusia. Selain itu kalau kita bicara kepemimpinan, contoh di pengadilan, yang dibutuhkan memang akal bukan perasaan. Kalau yang dibutuhkan kalau pakainya perasaan, aduh ini bersalah nih sohib aku teman dekat banget, saudara lagi, aduh selamatin aja deh, giliran gak kenal jauh benci, baru sesuai aturan. Kalau hakim-hakim dalam Islam dulu nggak peduli siapa yang salah, nggak peduli siapa yang benar siapa yang salah, yang benar benar sesuai keadilan aja. Nggak peduli kamu saudaraku atau gimana. Nabi sendiri pernah bilang kan, kalau aku dapati putriku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Ya. Kalau zaman sekarang misalkan bisa jadi yang salah anaknya, bapaknya adalah jaksanya, ya bisa diatur anak itu. Zaman di Islam nggak boleh kayak begini. Jadi semuanya betul-betul ada keadilan. Dan dengan wanita, dia tadi dinafkahi, wajib ada yang melindungi. Bahkan di hadis riwayat Imam Ahmad bisa masuk surga dari pintu yang mana saja, asal satu dia sholatnya 5 waktu dijaga, meskipun nggak pernah sholat sunat subuh, dia sholat puasa Ramadannya dijaga, meskipun seumur hidup nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa sunat. Jadi cuma sholat dan wajib sholat dan puasa yang wajibnya aja. Selanjutnya nurut sama suami dan menjaga ketaatan, menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Ya. Jadi dan di hari akhir kita hakul yakin betul yang paling kita butuhkan di hari akhir itu adalah ketika ada orang yang mau bertanggung jawab atas dosa kita. Nah istri nanti suami kalian harus ikut bertanggung jawab atas dosa. Kecuali suami udah ngingetin istrinya tetap ngaco, itu dia lolos. Tapi kalau ternyata alhamdulillah suaminya malah jadi ikut andil, harus ikut bertanggung jawab. Padahal yang dosa bisa jadi istri, tapi suami dia membiarkannya. Membiarkan saya tidak boleh dayut, sifat dayut membiarkan. Jadi begitu ya. Memang dalam Islam ya gitu, laki-laki diberi harus jadi pemimpin, harus jadi pemimpin. Tapi di balik kepemimpinan itu tanggung jawab yang luar biasa. Nah memang di zaman itu
kepemimpinan itu orang pada nggak minta fasilitas gitu. Abu Bakar As-Siddiq waktu jadi pemimpin setelah Nabi wafat, beliau minta izin, boleh nggak aku sambil jualan? Karena aku pengen nafkahin anak istri. Dijawab, ya kamu ibarat zaman itu kan berarti jadi presiden. Masa jadi presiden sambil dagang di pasar? Udah nanti dapat gaji aja dari negara. Waktu itu yang diberikan ke Abu Bakar apa? Sehari itu setengah ekor kambing. Jadi per 2 hari sekali dapat kambing sekali. Itu gajinya Abu Bakar. Tapi setelah 2 tahun wafat, terus akhirnya kan punya wasiat beliau, yaitu kepada anak-anaknya, tolong hitung berapa jumlah kambing yang beliau terima selagi memimpin, sedekahkan pakai hartanya, balikin lagi ke negara. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mimpin negara itu gratis. Karena sebegitunya kalau pemimpin berarti harus mobilnya harus mewah, orang efisiensi, semua pada ada yang dipotong gaji, ada yang dikurangi, makan siang bergizi cuma berapa ribu kalau diporsikan. Tapi pejabatnya harus pakai mobil-mobil yang mewah-mewah terus, harus dijaga. Nah ini jadi masalah. Ya, Allah Taala. Next, ini lagi masih cukup waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang kita kan kalau malam mau tidur itu kan ada amalan wudhu ya. Terus kalau kita perempuan lagi haid, apakah kita harus tetap melaksanakan wudhu sebelum tidur, ataukah kita tidak usah? Terus yang kedua, terus kalau kita ada pengen menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, terus kalau kita sedang ada keadaan haid, apakah kita masih tetap menghafalkannya dengan tulisan bahasa Indonesia bukan bahasa Arab? Apakah diperbolehkan? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya sambil berdiri sampai duduk terus. Hijau yo, nanti foto susu. Kalau udah umur segini sih. Saya lahir 91. Ya, jadi bismillah. Jadi pertama, ayat itu kan memang ya dia hadas. Yang membatalkan wudu itu kan sebetulnya bukan najis, tapi hadas. Jadi kita habis wudu, injak kotoran kucing, itu nggak batal wudu. Tapi kena najisnya tinggal dibersihkan. Yang bahkan bikin batal adalah hadas, ya pipis, ya buang air, termasuk ada haid. Jadi kalau wudu, ya lagi haid, tetap dia berhadas. Jadi kalau misalnya ada yang memang karena kebiasaan, ya nggak apa-apa juga. Dan tapi kalau misalnya ternyata enggak pun, ya memang kan hadas lagi, karena memang haid. Jadi tidak apa-apa, tidak wudu lagi juga tidak apa-apa. Terus yang kedua tadi terkait apa? Oh iya, kalau kita pengen menghafal itu gini, kita baca Quran itu dalam keadaan wudu rapi itu sebetulnya lebih ke adab, ya. Kalau kita ketemu bos aja bisa rapi, masa ketemu penciptanya si bos tidak rapi. Tapi karena menganggap itu adalah adab yang penting, makanya banyak ulama yang sampai menghukumi sampai jadi wajib begini dulu, wajib wudu dulu dan seperti itu. Ya. Maka kalau misalkan ternyata kita pengen baca tapi lagi haid, satu kan alhamdulillah kita tuh wanita itu haid itu nggak minta ya, udah takdir dari Allah. Tapi dia masih pengen tetap nih, ya udah tinggal nyalain YouTube, dengerin. Maka terus akhirnya dia nambah ayat 27-nya tuh ini, ayat 27-nya tuh ini. Ya. Atau misalkan pakai terjemahan, ya. Karena memang salah satu adat juga adalah megang mushaf dalam keadaan berwudu. Nah kalau di handphone kan ada yang terjemahan, ya. Dan kan masalahnya dulu juga Al-Quran waktu Nabi diturunkan Al-Quran juga langsung dalam bentuk buku, wahyu disampaikan kepada orang-orang, ya. Jadi ketika sekarang sudah ada dalam bentuk buku mushaf, ya akhirnya menyempurnakan adabnya dengan cara silakan berwudu sebelum menyentuh. Tapi gimana kalau misalkan benar-benar sakit? Kalau wudu malah tambah sakit, sok angin atau gimana, benar-benar karena air dingin itu malah tambah nggak sehat. Tapi masih tetap pengen baca di handphone ada sambil tiduran, masih boleh, ya masih boleh. Karena
Kan itu bukan kitanya yang lalai, emang kondisi mengharuskan seperti itu. Yang nggak boleh itu dia sebetulnya sanggup berwudu dan segala macam, tapi malah meremehkan Al-Quran untuk ditaruh di bawah, atau tidak berbuat adab yang baik. Maka itu baru ada hisab atas adabnya. Dan tapi kan ini kan ya haid, ya. Saya nggak minta haid, ya. Aku juga nggak minta lahir jadi perempuan. Kalau takdirkan aku jadi perempuan yang harus haid, sedangkan aku pengen menghafal, maka pasti ada keringanan di sini. Kalau pengen tetap ya, jadi silakan boleh dengerin di YouTube atau pakai terjemahan. Maka yang kami ketahui itu masih di sini. Ya, kalau tidak, dari ya belakang dulu ya, balik lagi ke depan. Ya, yang wajahnya lebih menderita dulu ya. Bercanda. Maksudnya kalau lagi moodnya lagi lebih urgent ya. Ya silakan. Lagi salam. Bentar, pakai mic dulu. Foto dulu. Kita mikir. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Arfe ingin bertanya tentang perempuan dalam Islam. Nah, sesuai dengan tema hari ini, keistimewaan wanita dalam Islam. Nah, saya ada satu pertanyaan buat Ustadz terkait dalam sejarah Islam, kenapa tidak ada nabi perempuan? Sedangkan perempuan ini sangatlah istimewa begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillah, ini juga pernah ditanyakan ya. Justru karena saking istimewanya makanya tidak dikasih tugas seberat itu. Ya. Nabi istimewa, tapi tugasnya berat banget kan? Malah dijahatin, ada yang dibunuh oleh umatnya, ada yang sakit kusta sekujur tubuh, ada yang dimakan ikan paus, ada yang dibuang oleh saudara kandungnya sendiri ke sumur, digodain wanita, malah godaannya malah di penjara. Abuse. Ya. Ditambah satu lagi, wanita punya keterbatasan memang. Gimana lagi pengen dakwah, tahunnya lagi haid, gak bisa dakwah di mimbar, apalagi misalnya kayak Jumatan gitu kan. Gak bisa, nabinya lagi haid dan kan itu dia jadi lagi 9 atau 9 sakit perut gara-gara lagi haid ya. Maka seperti itu ya, itu salah satu beberapa alasan yang disampaikan oleh guru-guru kami. Karena sekarang itu ada kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan itu kan nanti di sisi Allah dan ada kemuliaan yang bisa didapat, derajat surga yang bisa didapat bagi wanita tanpa ujian-ujian yang berat seperti para nabi. Ya, seperti itu. Jadi memang mulia, cuman kan mulia itu cara mendapatkannya beda-beda. Bagi laki-laki, bagi wanita berjihad itu adalah umroh dan haji. Bagi wanita itu jihad. Ya. Kalau laki-laki berjihad di zaman itu ya harus pergi ke medan perang, taruhannya nyawa. Tapi bagi wanita ketika dia ikut umroh dan haji itu dianggap berjihad. Hadisnya sedikit seperti itu. Ya. Jadi itu salah satu beberapa alasan yang disampaikan kenapa ada nabi singwen. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa? Oh, izin bertanya. Apabila kita sedang haid, bagaimana untuk memotong kuku dan juga rambut pada saat haid? Kemudian apabila kita mandi sebelum mandi suci keramas, apabila ada rambut yang rontok, bagaimana hukumnya? Ya, Tapi dicukupi dong. bukan kita yang haid kan ya.
kami ya. Karena kalau kita saya ikutan. Pernah waktu itu ada nanya rumah tangga ya, kok gimana ya anak-anak kita, waduh anak kita ada Yunda lagi ya. Kau punya anak sama dia? Anak-anak kami ya. Kalau haid ini harus diluruskan ya, bahwa ketika haid terus dia kuku dan dia potong rambut atau rambutnya ada yang potong, ya itu nggak masalah ya, bukan malah jadi harus dikumpulin terus nanti ikut dibersihin, karena itu termasuk yang justru malah akan jadi memperumit ya. Sedangkan Islam itu syariat tetap untuk memudahkan. Jadi apalagi dan gimana cara kita untuk menjaga tidak ada satu helai pun yang hilang, sedangkan kita beraktivitas ke sana sini, tarik atau yang di jalan dicari aja tuh helai itu di Avenue of Stars gitu rafinya, nggak mungkin ya. Jadi nggak apa-apa kalau istilahnya terjadi atau kita sengaja rambut atau rontok rambut atau gunting-gunting itu tidak harus dikumpulin terus harus disucikan. Yang tahu tidak harus seperti itu. Kita mungkin ada yang berusaha menjaga ya, tapi ya setelah mau cari dan ditanyakan ke guru itu tidak harus seperti itu ya. Selamat haid. Allah alam. Sebentar waktu ini nanti setelah zuhur lanjut katanya. Ya. Apanya? Siapanya telat? Ya. Silakan ada panjang umur, nanti kita dikumpulin tidak hanya di sini tapi kalau di sana. Ini kita jawab dulu ya. Yang belum terjawab nanti di WA aja. WA ke panitia ya. Nah, pada ini jam 12.20 sholat keliling yang sholat ini dulu ya. Silakan dikembalikan dulu kepada panitia. Silakan bersedekah. Ya pasti setiap kali nanti yang bersedekah itu uangnya tetap milik kalian. Karena sedekah itu pilihannya cuma dua. Satu diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Paling lambat diganti setelah mati, jadi pahala kita. Jadi setiap kali kalian bersedekah itu kalau pindah kemana-mana, kalian cuma transfer dari duit kalian di Hongkong jadi duit di rekening di akhirat. Ya, seperti itu. Silakan ya, teman-teman. Ini boleh saya minum? Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqain. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqain. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad.
Masih jauh. Yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Dan pilihan doa itu cuma 3 ya. 1 dikabul, kalau tidak dikabul dijauhin dari musibah. Harusnya kepleset ya, jadi masih ada yang mau nipu karena kalau masih kena kepleset digugurkan dosa-dosanya. Daripada mintanya minta kerjaan, tapi kok masih ada musibah dalam hidup, berarti dosanya pasti bergugur. Jadi selagi doanya doa yang baik, maka pasti tidak hanya 3 ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu bika barakatuhu wa kulli sahabati rasulillah fi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, dapatkanlah kami rezeki yang barokah di tempat kami bekerja ini. Kami jauh meninggalkan keluarga kami ya Allah. Kami titip mereka ya Allah. Jaga mereka dari orang-orang yang berniat zalim. Jaga mereka dari kemaksiatan. Selalu gagalkan setiap kali akan meninggalkan atau bermaksiat melalaikan mereka. Tidak mungkin kami 24 jam membersamai orang-orang yang kami sayang. Menjadikan perjuangan kami ini membuat Engkau ridho, mengumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang soleh-solehah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh-solehah. Hafizna minhum, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadhurranna wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allah selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Sebagaimana Engkau ridho mengumpulkan kami di sini, kumpulkanlah kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, izinkan kami kelak pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak, Ibu mati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kebaikan semua dari Allah, kita bersyukur kepadanya. Jika ada kesalahan murni dari Koko, tolong dimaafkan dan dinasihati. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita tidak dikumpulkan hanya di sini, tapi kelak juga dikumpulkan di sini. Semangat jadi langkahnya, jangan lupa tetap takwa kepada Allah. Ya, kalau sekedar nyari makan, kucing juga nyari makan. Tapi kita sekali lagi